Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Usiti ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 5, cuaca, subtema 4, cuaca, iklim, cuaca, musim, dan iklim. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan anak-anak siapkan buku pulpenanya, alat tulis serta buku tulisnya. Untuk buku pulpenanya, silakan dibuka halaman 75. Oke, menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Apakah itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu yang terjadi dalam waktu singkat. Sedangkan musim adalah keadaan udara di suatu tempat yang lebih luas dan terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Selanjutnya, iklim adalah keadaan udara di suatu tempat yang luas dan terjadi dalam waktu yang lebih lama dari musim. Oke, supaya lebih jelas, anak-anak bisa membaca teks di halaman 75. Selanjutnya di halaman 76, pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Kalau kemarin kita sudah mempelajari penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama, sekarang pengurangan. Nah, untuk menyelesaikannya kita perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Sama seperti kemarin penjumlahan, karena penyebutnya sama kita tinggal menjumlahkan. Sedangkan sekarang pengurangan, berarti kita hanya mengurangkan pembilangnya saja karena penyebutnya tetap. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut. Ibu Komang membuat kue untuk dinikmati oleh seluruh anggota keluarganya. Di meja tersisa 3 potong kue dari 6 potong kue yang dibuat ibu. Jika Komang mengambil lagi 1 potong kue, berapa bagian kue yang tersisa sekarang? Perhatikan gambar berikut. Di sini tadi ada kue yang dibuat ibu 6 potong kue, diambil 1 potong kue. Jadi di sini ada 3 per semuanya 6. Jadi 3 per 6 dikurangi 1 per 6. Karena penyebutnya sudah sama-sama 6, jadi kita tuliskan di sini per 6. Setelah itu kita kurangkan pembilangnya. 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi kue yang tersisa sekarang adalah 2 per 6 bagian. Jadi jelas ya sampai di sini. Untuk pengurangan dua pecahan berpenyebut sama, kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sini muatan SPDP, karya seni dengan teknik aplikasi. Nah, masih ingatkah kalian mengenai karya seni 3 dimensi? Ya, karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Perhatikan boneka di samping, boneka jari di samping, merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Oke, ada di halaman 77. Oke, kita lanjutkan. Boneka jari biasanya dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Apakah itu teknik aplikasi? Teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel, kemudian menjahit. Nah, ini bagi yang anak-anak suka menjahit, bisa dipraktekkan. Teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit dengan tusuk veston. Menjahit tusuk veston mirip dengan menjahit tusuk lubang kancing, tapi ada jarak lebih jauh antara lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran, kesamaan ukuran lubang tusuk. Nah, sekarang bisa dilihat caranya di halaman
78. Teknik menjahit tusuk veston bersama mama di rumah. Selanjutnya, PPKN di sini bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih. Sebagian dari masyarakat, kita tinggal dan hidup berdampingan. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama demi terwujudnya persatuan dalam keberagaman. Persatuan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila, yaitu sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Salah satu sikap bersatu yang perlu kita terapkan yaitu bersatu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, hal ini penting demi terwujudnya lingkungan yang sehat bagi kepentingan bersama. Bersatu dalam menjaga lingkungan akan membuat lingkungan tetap asri dan sehat sehingga kehidupan akan terasa nyaman. Jadi, jika tidak nyaman, sehingga semua warga bersatu dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, harmonis dalam kehidupan bertetangga akan selalu terjaga. Jadi kita harus selalu menjaga lingkungan supaya lingkungannya tetap bersih. Kalau lingkungannya bersih, kita akan nyaman berada di tempat tersebut. Ini untuk bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih. Selanjutnya, menemukan pokok-pokok informasi berkaitan dengan musim di Indonesia. Posisi geografis Indonesia berada tepat di Khatulistiwa. Apakah itu garis Khatulistiwa? Garis Khatulistiwa adalah garis khayal tengah bumi. Salah satu dampak dari posisi tersebut dalam satu tahun Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Nah, musim kemarau merupakan salah satu musim yang terjadi pada negara yang memiliki iklim tropis seperti di Indonesia. Musim kemarau ditandai dengan curah hujan yang sangat rendah. Pada musim kemarau hujan jarang turun. Musim kemarau di Indonesia terjadi sekitar bulan April sampai dengan bulan Oktober. Selanjutnya, mengurangkan 2 pecahan berpenyebut sama. Setelah tadi kita pelajari dengan pengurang 2 pecahan berpenyebut sama seperti yang tadi. Ini contohnya, ibu memotong semangka menjadi 5 bagian sama besar. Ibu meletakkan 4 potong semangka di dalam kulkas dan sisanya ibu makan. Sepulang dari sekolah, Jonas membuka kulkas dan mengambil 2 potong semangka. Berapa bagian sisa semangka di dalam kulkas sekarang? Nah, penyelesaiannya, semangka di dalam kulkas awalnya ada 4/5 bagian. Diambil Jonas 2/5 bagian. Oke, ini 4/5, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini lalu diambil Jonas 2 bagian. Jadi 4/5 dikurangi 2/5. Penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 5. Sama dengan, jadikan 1, sini penyebutnya 5, 4 dikurangi 2 sama dengan 2/5. Jadi sisa semangka dalam kulkas sekarang ada 2/5 bagian. Jadi ingat, jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengkurangkan pembilangnya saja. Oke, jelas untuk pengurangan 2 pecahan berpenyebut sama. Kita lanjutkan. Karya seni dengan teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan seni hias dengan menggunakan teknik menempel dan menjahit. Kita dapat membuat karya seni dengan teknik aplikasi menggunakan kain flanel. Tentunya Nana sudah mengetahui ya, kain flanel ya, pada gambar warnanya itu. Kain flanel dapat dibuat hiasan menjadi beragam bentuk, seperti boneka jari, gantungan kunci, bros, dan lain sebagainya. Oke. Sekian dan terima kasih. Untuk hari ini, Kamis 28 Januari 2020, untuk kegiatan di rumah, keterampilan kinerja produk, silakan anak-anak mencoba membuat bros atau bentuk apa saja yang anak-anak ketahui, anak-anak bisa bersama mama di rumah dengan teknik menjahit tusuk veston.
yang ada di halaman 85, dan anak-anak diminta bantuan mama untuk bersama-sama membuat keterampilan ini. Setelah selesai, silahkan foto dengan memegang bros atau benda yang sudah dibuat. Setelah itu kirimkan ke USITI. Tetap semangat belajar dari rumah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.